Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kelas E akan menjelaskan mengenai dasar-dasar intelijen bisnis database dan manajemen informasi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok 3 terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Karisma Mahardika, NIM 1810178. Selanjutnya, Reni Indah Oktavia, NIM 18136. Selanjutnya, Reynaldo Salman, NIM 18144. Muhammad Sani Rafli, NIM 18159. Naufal Wicaksono, NIM 18172. Sela Jururi, NIM 18179. Risang Arimurti, NIM 18187. Dan yang terakhir, Muhammad Tito, NIM 1811105. Baik, saya Reni Indah Oktavia, NIM 18136 akan menjelaskan mengenai istilah dan konsep pengorganisasian file. Konsep ini merupakan suatu konsep yang dibuat untuk pengorganisasian file yang ada dalam sebuah sistem informasi. Sistem komputer mengatur data dalam hierarki yang dimulai dengan bit dan byte dan berlanjut ke bidang, catatan, file, dan database sekelompok bit. Disebut byte mewakili suatu karakter yang bisa berupa huruf, angka, atau simbol lainnya. Mengelompokkan karakter menjadi sekelompok kata atau nomor lengkap seperti nama atau nomor seseorang disebut lapangan bit. Sekelompok bidang terkait seperti nama siswa, jalur yang ditempuh, tanggal, dan kelasnya terdiri dari sebuah catatan record. Sekelompok record dari tipe yang sama disebut file. Sekelompok file terkait membuat suatu database atau menjadi sebuah database. Jadi semua yang terkait di dalamnya itu membentuk atau menjadi sebuah database. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renaldo Salman Rega Pranaya dengan NIM 18081020144. Di sini saya akan menjelaskan materi masalah-masalah dalam lingkungan data tradisional. Yang pertama adalah redundansi dan inkonsistensi data, yang artinya adalah kehadiran data ganda yang berpadu di beberapa file yang tersimpan di berbagai tempat atau lokasi pada perangkat atau komputer tersebut. Nah, redundansi data ini terjadi ketika kelompok-kelompok yang berbeda mengumpulkan data yang sama dan menyimpannya di perangkat mereka masing-masing, yang tentunya dapat menyebabkan data redundansi ini menghabiskan tempat penyimpanan datanya, lalu yang juga dapat menyebabkan inkonsistensi data. Contohnya seperti perusahaan pakaian dalam menentukan kode size dari pakaian tersebut. Jadi ada sistem manufaktur manajemen di perusahaan pakaian ini, dia menetapkan extra large, kepanjangan dari XL, sedangkan sistem yang lain yang menggunakan kode XL. Jadi kedua dalam hal menandai ukuran atau size pakaian ini dapat menyebabkan kebingungan dan mempersulit perusahaan dalam melakukan manajemen hubungan pelanggan, lalu manajemen rantai pasokan, dan lain-lain. Lalu masalah yang kedua adalah sistem keamanan yang buruk. Jadi karena longgarnya pengendalian atau pengelolaan terhadap data, akses dan penyebaran informasi menjadi tidak terkendali. Manajemen mungkin tidak memiliki cara untuk mengetahui siapa yang mengakses ataupun mengupload data organisasi. Nah, dengan adanya hal tersebut, untuk memperbaiki sistem keamanan yang buruk di dalam perusahaan, yaitu dalam perangkat mereka, itu diperlukan suatu program ya atau cara bagaimana perusahaan itu memperketat sistem keamanannya agar tidak mudah diretas, seperti itu. Selanjutnya adalah masalah yang ketiga, ketergantungan terhadap program data. Jadi ketergantungan terhadap program data ini mengacu pada satu paket data yang tersimpan pada file dan diperlukan oleh program-program tertentu untuk memperbarui dan mengelola file-file tertentu, sehingga program tersebut perlu mengubah data-datanya. Nah,
Contohnya dalam hal pembuatan kode enkripsi. Jadi kode enkripsi itu sandi yang dirancang guna untuk menyembunyikan informasi dan data penggunanya dalam menggunakan perangkatnya atau komputer untuk menyembunyikan informasi dan data dari si pengguna. Nah, ini misalkan jika file data yang asli dimodifikasi yang awalnya 5 digit menjadi ke 9 digit. Nah, kemudian program-program yang menggunakan 5 digit lagi ini tidak dapat bekerja dengan semestinya lagi. Jadi kalau misalkan untuk mengembalikan ke 5 digit lagi yang sudah terlanjur dimodifikasi menjadi 9 digit harus memerlukan biaya jutaan dolar dalam mengubah kode enkripsi yang sudah dimodifikasi menjadi 9 digit. Perkenalkan, nama saya Rafli, NIM 1811059. Pendekatan basis data terhadap pengelolaan data. Definisi basis data yang lebih ketat adalah kumpulan data yang disusun untuk melayani banyak aplikasi secara efisien dengan memusatkan data dan mengendalikan data yang berlebihan. Daripada menyimpan data pada file terpisah, lebih baik data disimpan dalam satu lokasi penyimpanan saja. Lalu, sistem manajemen basis data. Sistem manajemen basis data adalah perangkat lunak yang memungkinkan organisasi untuk memusatkan data, mengelolanya secara efisien, dan menyediakan akses ke data tersimpan melalui program aplikasi. Sistem manajemen basis data bertindak sebagai antarmuka antara program aplikasi dan file data fisik. Kemampuan sistem manajemen database. Sistem manajemen basis data memiliki kemampuan definisi data untuk menentukan struktur isi basis data. Ini akan digunakan untuk membuat tabel database dan untuk menentukan karakteristik field di setiap tabel. Informasi tentang database ini akan didokumentasikan dalam kamus data. Kamus data adalah file otomatis atau manual yang menyimpan definisi elemen data dan karakteristiknya. Sistem manajemen basis data mencakup alat untuk mengakses dan memanipulasi informasi di database. Berikut merupakan contoh permintaan informasi dengan menggunakan SQL. Ilustrasi tersebut adalah penyelesaian SQL untuk meminta informasi dengan memilih pemasok yang memasok barang dengan kode 137 dan 150. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Wicaksono, NIM 18172. Di sini saya akan menjelaskan subbab tentang merancang database. Hal terpenting dalam menciptakan data yang baik dan konsisten harus diperlukan database yang tepat. Nah, untuk membuat database ini, kita harus memahami hubungan antar data, jenis data di dalam database, bagaimana data akan digunakan, dan bagaimana suatu organisasi perlu mengelola data dari sudut pandang perusahaan secara keseluruhan. Nah, berikut merupakan langkah-langkah dalam merancang sebuah database. Nah, langkah yang pertama yaitu menentukan tujuan pembuatan database. Nah, langkah awal yang harus dilakukan yaitu menentukan tujuan pembuatan database dan siapa saja user atau pengguna dari database yang akan kita buat. Nah, dengan demikian, kita tinggal memikirkan apa saja yang diperlukan untuk membuat database ini. Kemudian untuk langkah yang kedua, menentukan tabel yang akan diperlukan. Nah, bahan dasar dalam membuat database ini adalah sebuah tabel. Nah, langkahnya yaitu menguraikan secara detail output dan laporan yang akan dibutuhkan dalam database yang akan kita buat untuk user atau pengguna. Kemudian mengumpulkan sketsa dan format apa saja yang akan dikehendaki oleh para pengguna. Nah, semakin banyaknya data informasi yang kita terima, maka semakin memudahkan rancangan awal dalam pembuatan database. Kemudian untuk langkah yang ketiga, yaitu menentukan field yang akan dibutuhkan di dalam masing-masing tabel. Nah, tiap tabel ini memiliki field yang harus diisi. Sebagai contoh, kita telah menentukan tabel daftar supplier, maka di dalam tabel ini akan memuat data seperti nomor supplier, nama, alamat, nomor telepon, dan lain sebagainya. Kemudian untuk langkah yang keempat, menentukan tabel yang akan digunakan secara bersamaan. Nah, tabel-tabel statis yang akan digunakan secara bersama ini pada umumnya merupakan data master. Dengan demikian, apabila terjadi perubahan data di dalam tabel master, maka secara otomatis tabel lainnya pun juga akan ikut berubah. Kemudian untuk langkah yang kelima, mengidentifikasi field yang akan menjadi kunci. Nah, setelah membuat tabel,
tentukan dulu field apa saja yang akan menjadi kunci. Field yang akan menjadi kunci ini meliputi primary key dan foreign key. Primary key berguna agar data di dalam tabel ini tidak diduplikat atau double, sedangkan foreign key berguna untuk menghubungkan field primary key di dalam tabel master ke suatu field pada tabel detail. Nah, setelah membuat field kunci, langkah selanjutnya adalah menghubungkan kunci-kunci ini melalui relationship yang telah disediakan oleh Access. Kemudian untuk langkah yang keenam, yaitu memasukkan data statis ke dalam tabel. Nah, langkah ini sebenarnya tidak wajib, namun kita akan membutuhkannya ketika ingin mencoba menjalankan program pada langkah berikutnya. Nah, kita harus menyiapkan dan mengisi data statis, yaitu data yang bersifat umum atau biasa disebut sebagai data master, di mana data ini akan digunakan oleh banyak tabel. Dan langkah yang terakhir atau langkah ketujuh, yaitu menciptakan objek database lainnya. Nah, setelah semua langkah-langkah di atas telah dilakukan, kita dapat membuat objek database lain seperti query, form, report, makro, page, dan modul. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai subbab berikutnya, yaitu memanfaatkan database untuk meningkatkan kinerja bisnis dan pengambilan sebuah keputusan. Nah, di sini ada tantangan dalam menangani besarnya volume data. Nah, data besar ini tidak mengacu pada jumlah tertentu, namun biasanya mengacu pada data di kisaran petabyte dan exabyte. Nah, dengan kata lain, miliaran hingga triliunan rekaman berasal dari sumber yang berbeda. Nah, data besar ini diproduksi dalam jumlah yang lebih banyak dan jauh lebih cepat daripada data tradisional. Nah, dalam 5 tahun terakhir ini, sebagian besar data telah dikumpulkan oleh organisasi yang terdiri dari data transaksi yang dapat ditempatkan dengan mudah di kolom dan baris pada DBMS relasional. Nah, kegiatan tersebut berdampak pada lonjakan web traffic, email, dan konten media sosial. Nah, organisasi bisnis di sini atau perusahaan tertarik dengan data besar karena dapat melihat pola yang lebih berbentuk dan anomali yang lebih menarik yang berpotensi memberikan wawasan baru tentang perilaku pelanggan, pola cuaca, aktivitas pasar modal, dan fenomena ekonomi lainnya. Nah, namun untuk memperoleh nilai bisnis dari data tersebut, organisasi bisnis atau perusahaan ini membutuhkan teknologi dan alat baru yang mampu untuk mengelola dan menganalisis data non-tradisional beserta data perusahaan tradisional mereka. Di sini saya Karisma Mardika, NIM 180810201078. Di sini saya akan menjelaskan mengenai infrastruktur intelijen bisnis, di mana keperluan akan data yang berkapabilitas besar membutuhkan infrastruktur bisnis yang terkini dan memiliki rangkaian perangkat untuk memperoleh informasi-informasi yang diperlukan dari berbagai jenis data yang berbeda dalam organisasi. Kemampuan-kemampuan tersebut meliputi yang pertama yaitu data warehouse. Data warehouse adalah data yang menyimpan data histori dan data terkini yang berpengaruh bagi kepentingan pengambilan keputusan di seluruh perusahaan. Data tersebut ditujukan bagi banyak sistem operasional transaksi-transaksi penting, seperti sistem penjualan, data pelanggan, manufaktur, termasuk dari transaksi web. Data warehouse menghasilkan data dengan sumber eksternal, serta mengoreksi data yang tidak akurat dan kurang lengkap, sekaligus memperbaiki susunan data bagi kepentingan pelapor dan analisis data bagi pihak manajemen. Perusahaan-perusahaan sering membangun data warehouse dalam kegiatan usahanya, di mana sebuah pusat data warehouse melayani seluruh divisi dan bagian organisasi atau mereka menciptakan data warehouse yang berukuran lebih kecil. Data tersebut tersebar yang disebut dengan data mart. Yang kedua yaitu data mart. Data mart adalah bagian dari data warehouse yang dikhususkan untuk penanganan jenis-jenis data tertentu pada database yang terpisah untuk kelompok pengguna yang telah ditentukan. Data warehouse tidak sesuai untuk mengoperasikan dan menganalisis data yang berkapasitas besar, sehingga untuk menangani data yang berkapasitas besar, kita menggunakan Hadoop. Hadoop adalah
kerangka open source yang diciptakan oleh Apache Software Foundation yang memungkinkan pendistribusian proses data berkapasitas besar secara paralel pada komputer-komputer berbiaya terjangkau. Dalam penanganan data yang berkapasitas besar, kita dapat menggunakan komputasi dalam memori. Komputasi dalam memori sangat mengandalkan memori dalam komputer untuk penyimpanannya. Para pengguna akan mengakses data yang disimpan dalam memori utama, sehingga meminimalisir kemacetan dari pengambilan pembacaan data dalam database. Pada proses ini akan memungkinkan bagi serangkaian data yang besar untuk meletakkan seluruhnya dalam memori. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas tentang perangkat analitik. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Sela Juduli, NIM 1810079. Yang pertama yaitu OLAP, Online Analytical Processing. Ini mendukung untuk menganalisis data dengan cara multidimensional, di mana para pengguna dapat membaca data dengan berbagai cara yang berbeda menggunakan banyak dimensi. Dimensi di sini yang dimaksud ini mencakup aspek-aspek yang berkenaan dengan informasi produk, penetapan harga, biaya, waktu, dan wilayah dari setiap dimensi. Yang kedua yaitu text mining. Text mining atau yang disebut juga penyelusuran teks ini saat ini dapat digunakan untuk menganalisis data yang berkenaan dengan layanan perusahaan atau untuk mengukur pendapat pelanggan mengenai perusahaan tersebut. Terus contoh dari text mining ini ada surel, memo, pusat panggilan, atau tanggapan-tanggapan dari survei pelanggan. Yang ketiga yaitu data mining. Data mining ini tipe dan informasi data mining. Yang pertama yaitu ada asosiasi. Asosiasi adalah suatu kejadian yang berkaitan dengan peristiwa tunggal di mana terjadi jika melakukan pembelian pada produk tertentu akan mempengaruhi peningkatan pembelian pada produk yang lain. Yang kedua yaitu sekuen. Sekuen adalah perkiraan untuk melakukan pembelian pada kurun waktu tertentu. Misalnya, suatu perusahaan memperkirakan akan terjadi peningkatan pembelian produk pada saat menjelang Hari Raya Lebaran Idul Fitri dan Hari Raya Natal. Yang ketiga yaitu klasifikasi. Klasifikasi ini membahas tentang kecenderungan pelanggan untuk melakukan pembelian dengan pola yang berulang yang kemudian digunakan oleh perusahaan untuk melakukan pemeriksaan pada persediaan barang tersebut dan yang kemudian digunakan oleh perusahaan untuk melakukan pengecekan mana saja pelanggan yang loyal terhadap perusahaan. Yang keempat yaitu pengelompokan. Pengelompokan ini membagi pelanggan berdasarkan demografis atau kecenderungan pelanggan dalam mengkonsumsi produk tertentu. Yang terakhir yaitu peramalan. Contoh dari peramalan di sini ada forecasting atau peramalan penjualan, di mana perusahaan melakukan perkiraan atas permintaan pelanggan pada jenis produk tertentu dalam periode tertentu. Terima kasih. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai menetapkan kebijakan informasi. Jadi dalam setiap bisnis baik yang besar maupun yang kecil, kebijakan informasi menjadi sesuatu yang sangat vital. Karena seluruh data perusahaan akan menjadi sumber daya yang sangat penting bagi perusahaan. Kenapa dikatakan penting? Karena sumber data ini nanti yang akan menjadi patokan dan dasar-dasar perusahaan dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Dan perusahaan ini juga harus menentukan siapa saja yang dapat mengakses data-data tersebut, sehingga tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, dalam information policy ini terdapat tujuan umum, di mana tujuannya untuk menentukan aturan perusahaan maupun organisasi mengenai pembagian data, terus juga penyebaran data atau distribusi data yang menentukan kemana data akan didistribusikan, terus dapat perolehan data yang menentukan bagaimana data diperoleh oleh perusahaan, terus terdapat standarisasi yang menentukan kualitas minimal data yang akan diperoleh perusahaan, serta klasifikasi untuk membedakan data-data di perusahaan dan penyimpanan informasi data. Nah, perbedaan information policy ini juga terdapat pada perusahaan kecil dan perusahaan besar. Jadi pada perusahaan kecil ini biasanya karena memang owner perusahaan ini sekaligus menjabat sebagai manajer dari perusahaan, jadi penetapan dari information policy-nya ini akan ditetapkan langsung oleh pemilik atau owner perusahaan. Jadi terkesan lebih simpleks dan sederhana. Sedangkan pada perusahaan besar,
Karena dalam perusahaan terdapat divisi dan departemen yang memiliki wewenang dan tugas-tugas tersendiri dan khusus, sehingga pembagian dan penetapan information policy ini menjadi lebih kompleks dan memerlukan beberapa fungsi-fungsi tertentu. Jadi di antaranya ada fungsi administrasi data formal, ada tata kelola data, dan administrasi database. Nah, yang pertama tuh dapat administrasi data. Jadi administrasi data ini bertanggung jawab atas kebijakan dan prosedur yang mengatur data sebagai sumber daya perusahaan. Jadi terdapat beberapa fungsinya dari administrasi data, yaitu yang pertama adalah pengembangan kebijakan informasi, terus juga ada perencanaan data yang nanti akan menentukan bagaimana data akan direncanakan dan diproses ke depannya. Terus juga ada pengawasan rancangan database logis, terus juga terdapat pengembangan kamus data, juga terdapat pemantauan terhadap spesialis sistem informasi dan kelompok pengguna akhir dalam penggunaan data, yang pada intinya nanti akan menentukan siapa-siapa saja yang akan menggunakan data-data yang telah dikembangkan dan direncanakan oleh perusahaan tadi untuk diproses lebih lanjut. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya ada data governance atau dalam bahasa Indonesia artinya tata kelola data. Jadi tata kelola data ini pada intinya akan merujuk kepada kebijakan dan proses untuk mengelola ketersediaan data, juga akan mengelola kegunaan data untuk apa saja, terus juga akan menentukan integritas data antar data satu dan data lainnya, juga terdapat keamanan data yang digunakan oleh perusahaan. Jadi keamanan ini menitik beratkan pada dukungan untuk privasi, terus juga ada keamanan, ada kualitas data dan kepatuhan terhadap berbagai aturan pemerintah yang telah disetujui sebelumnya. Nah, yang selanjutnya itu ada administrasi database. Jadi, organisasi yang besar ini juga memiliki rancangan database dan kelompok dalam divisi sistem informasi perusahaan yang bertugas untuk mendefinisikan dan mengatur struktur dan isi serta memelihara database tersebut. Nah, dengan bekerja secara terstruktur dan bersama-sama dengan para pengguna, kelompok perancang menciptakan database fisik, juga terdapat relasi logis antar elemennya, dan aturan-aturan akses serta prosedur keamanan yang sesuai dengan kebijakan informasi yang telah ditentukan sebelumnya. Perkenalkan, saya Muhammad Dito Pertama dengan NIM 1808112011105. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan rekan-rekan saya terkait dengan bab yang kita pelajari pada hari ini. Maka dari itu, untuk fokus pada subbab yang ingin saya bahas, yakni menganalisis atau memastikan kualitas data. Nah, sebelum data itu diolah, memang ada baiknya atau bahkan diharuskan untuk seseorang benar-benar memastikan kualitas data tersebut apakah valid dan juga reliable. Karena kesalahan data ini juga akan mengakibatkan salahnya persepsi dalam pengambilan keputusan. Sehingga penting bagi seorang pemimpin atau seorang manajer itu memastikan data yang dia peroleh itu merupakan data yang valid untuk kemudian diolah menjadi suatu teori pengambilan keputusan. Maka dari itu, di sini saya akan membahas terkait dengan mekanisme untuk memastikan kualitas data. Baik, untuk yang berikutnya saya akan menjelaskan secara lebih lengkap terkait dengan bagaimana cara memastikan kualitas data itu sendiri. Yakni ada analisis kualitas data yang terbagi atas data quality audit atau audit kualitas data. Nah, apa audit kualitas data ini? Yakni merupakan suatu sistem yang terstruktur guna untuk mengecek atau mengcross-check keakuratan ataupun tingkat kelengkapan dari data dari sistem informasi itu sendiri. Nah, audit kualitas data ini bisa digunakan dengan beberapa cara, yakni seperti survei yang dilakukan untuk beberapa responden yang secara hasilnya nanti akan mencerminkan bagaimana data ini apakah valid dan juga reliable. Karena data yang tidak valid ini juga sekali lagi dapat menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan, sehingga sangat penting bagi seorang leader ataupun pemimpin untuk bisa memastikan data ini sebelum dia olah. Sehingga untuk cara yang pertama perlu sekali menganalisis ataupun menggunakan audit kualitas data untuk mengcross-check kembali bagaimana kualitas data yang dia peroleh. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, ada pembersihan data atau yang kita kenal dengan data cleansing. Nah, apa ini? Yakni data cleansing ini terdiri atas kegiatan dengan mendeteksi dan juga mengkoreksi data yang ada dalam database. Nah, kemudian data ini di cross-check apakah ada data yang tidak benar, kemudian data yang tidak lengkap, dan juga data dengan format ataupun template yang salah dan juga berlebihan. Maka dari itu
perlu untuk memperbaiki dan juga membersihkan data-data yang dirasa salah dan juga tidak relevan dengan pengambilan keputusan tersebut. Sehingga penting untuk seorang pemimpin memastikan kualitas data tersebut sebelum dia ambil keputusan. Lalu ada beberapa case yang saya coba berikan di sini untuk rekan-rekan sekalian, yakni ada salah satu case dari PT Putra Gemilang, yang mana PT Putra Gemilang ini sudah menerapkan IT, khususnya teknologi di dalam pengambilan keputusan atau software IT dalam pengambilan keputusan. Yakni saya juga akan mengkomparasikan bagaimana keadaan PT Putra Gemilang sebelum dan juga sesudah mereka menggunakan teknologi dalam pengambilan dan juga pengolahan data yang mereka lakukan, sehingga penting untuk kita bisa menganalisis terkait dengan case yang ada saat ini. Baik, untuk yang berikutnya seperti yang tadi sudah saya sampaikan, untuk saat ini kita langsung studi kasus terhadap salah satu perusahaan yang sudah menerapkan bagaimana bisnis intelijen atau IT. Mereka menggunakan IT untuk mempermudah proses berjalannya roda organisasi di perusahaan tersebut. Maka dari itu saya coba mencontohkan dari PT Putra Gemilang Prima, yakni salah satu perusahaan retail yang berada di Pulau Kalimantan atau Pulau Borneo. Nah, perusahaan ini sudah bergerak ataupun berdiri pada tahun 1975. Maka di sini saya coba memberikan gambaran bagaimana PT Putra Gemilang sebelum, before, dan juga after setelah mereka menggunakan teknologi sebagai untuk mempermudah kinerja yang mereka lakukan. Jadi secara singkat, PT Putra Gemilang menggunakan teknologi yang latar belakangnya adalah mereka merasa untuk itu agak kesusahan ketika mereka ingin mengolah informasi secara manual atau secara menggunakan teknologi yang biasa saja, sehingga mereka coba memodifikasi alat-alat yang mereka gunakan untuk agar lebih canggih, sehingga untuk mempermudah bagaimana mereka mengelola informasi yang ada. Jadi mereka membuat suatu sistem yang bernama Business Intelligence di PT Putra Gemilang untuk mempermudah kinerja dari karyawan mereka untuk mengelola informasi yang ada. Ya, sebelum PT Putra Gemilang, sebelum mereka menerapkan bisnis intelijen di perusahaan mereka merasa kesulitan, sehingga setelah mereka menerapkan tentunya akan ada beberapa perubahan yang kalau teman-teman bisa baca di sini ada beberapa upgrade di dalam sistem mereka yang tentunya ini sangat berdampak positif terhadap kinerja dari perusahaan PT Putra Gemilang. Jadi kalau boleh saya gambarkan secara singkat, PT Putra Gemilang menggunakan ataupun mengintegrasikan SAP Business One, yang ini kemudian membuat banyak pekerja di Putra Gemilang menjadi lebih sesuai dengan apa yang diharapkan. Adapun solusi yang dikembangkan oleh PT Putra Gemilang, yakni antara lain dengan mengirimkan beberapa pelanggan atau memodifikasi cara pengiriman pelanggan dengan mendata-data dengan teknologi yang ada, sehingga ini akan menjadi lebih teratur dan juga tercatat dengan baik menggunakan tentunya software-software yang mereka gunakan untuk bisa mempermudah kinerja dari pegawai ataupun karyawan Putra Gemilang. Nah, itu tadi merupakan salah satu contoh bagaimana perusahaan bisa menggunakan teknologi informasi ini untuk memanage informasi secara lebih baik untuk tentunya lebih mempermudah kinerja dari perusahaan itu sendiri. Maka dari itu, untuk itu kelompok kami saya akhiri. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.